24 tahun yang lalu, pernah terjadi tragedi yang sangat mengerikan di negeri ini. Konflik Sampit atau tragedi Sampit adalah pecahnya kekerasan antar etnis di Indonesia yang dimulai pada bulan Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun. Konflik ini dimulai dari Sampit, Kalimantan Tengah dan menyebar ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik tersebut terjadi antara penduduk asli Dayak dan pendatang dari Madura. Bagaimana konflik ini bisa terjadi dan apa penyebabnya? Konflik Sampit ini dipicu oleh tindakan kekerasan yang agresif yang menewaskan beberapa orang Dayak dan menguasai Sampit. Bahkan mereka pun menyatakan Sampit adalah Sampang kedua. Peristiwa bermula dari wilayah Sampit yang kemudian berkembang ke wilayah daerah lainnya. Jumlah korban tewas atas tragedi tersebut mencapai 469 orang dan 108 orang diungsikan. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan pada era 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang warga Madura yang semakin agresif. Mulai dari faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan suku Madura dianggap terlalu berkuasa, semena-mena, dan menguasai seluruh ekonomi di pasar, dan memandang suku Dayak lebih rendah dan lebih meninggikan derajat sukunya. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyaknya industri komersial di Provinsi Kalimantan Tengah, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Sebenarnya, bibit-bibit konflik sudah mulai tumbuh sejak lama, berawal ketika warga Madura banyak yang berimigrasi ke Kalimantan. Suku Madura berhasil menguasai berbagai bidang perekonomian. Di sisi lain, suku Madura dianggap tidak menghormati masyarakat lokal sehingga membuat bibit-bibit konflik muncul. Sedikitnya 20 kasus kecil antara warga Dayak dan Madura sejak kepindahan Madura ke Kalimantan Tengah pada tahun 1960-an. Jauh sebelum konflik besar pada tahun 2001, konflik besar juga pernah terjadi pada Desember 1996 hingga 1997 yang mengakibatkan 600 orang tewas. Semua aparat turun tangan untuk mengatasi konflik besar saat itu. TNI turun tangan dan menarik warga Madura dan mengungsikannya. Pada saat itu, semua berpikir konflik ini telah usai. Saat konflik mulai mereda, justru kejadian konflik yang mengerikan itu baru saja dimulai. Kericuhan bermula saat terjadi serangan pembakaran di sebuah rumah warga Dayak. Menurut rumor, warga Madura lah yang menjadi pelaku pembakaran rumah Dayak tersebut. Warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah penduduk Madura. Disebutkan juga bahwa seseorang warga Dayak disiksa dan juga dihabisi nyawanya oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Karangpangi pada tanggal 17 Desember tahun 2000. Konflik situasi kericuhan antar suku Dayak dengan Madura diperparah dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda yang dimiliki keduanya. Seperti adat Madura yang membawa perang ataupun celurit kemanapun, membuat orang Dayak berpikir bahwa tamunya tersebut siap untuk berkelahi. Bentrokan antar etnis Dayak dan Madura terjadi di desa Karangpangi, membuat hubungan keduanya menjadi bersih tegang. Ketegangan semakin memuncak setelah terjadi perkelahian di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas Ampalait. Satu korban tewas adalah warga suku Dayak yang bernama Sandong. Sandong dilaporkan tewas setelah dibacok dan membuat keluarganya begitu marah. Buntut dari kasus pembunuhan Sandong pun sebanyak 300 orang Dayak mencari pelaku dengan cara mendatangi TKP. Sayangnya, usaha mereka tidak
menemukan di mana pelaku berada. Usaha itu pun berakhir dengan aksi pengerusakan. Orang Dayak merusak 2 mobil, 9 rumah, 2 tempat karaoke, dan 5 motor yang dimiliki oleh warga Madura. Sebanyak 1.335 orang Madura akhirnya mengungsi buntut dari pengerusakan tersebut. Selama sekitar 1 bulan, isu yang berembus terus mengarah ke konflik etnis antar suku Madura dan Dayak. Akibatnya, konflik etnis ini, kerusuhan pun pecah di Jalan Padat Karya Sampit pada tanggal 18 Februari 2001. Konflik tak terindahkan, aksi kekerasan antar suku tak bisa dihindari. Selama 3 hari, warga suku Madura dapat menguasai Sampit seakan berpesta atas kemenangan mereka. Warga Madura membalas aksi warga Dayak tersebut dengan membakar rumah warga Dayak lainnya, merusak pemukiman beberapa warga Dayak, bahkan mereka mengumumkan Sampit akan menjadi Sampang kedua. Mereka merayakan kemenangan atas insiden ini. Suku Dayak dan kepala adat yang mendengar perkataan suku Madura yang mengatakan akan menjadikan Sampit sebagai Sampang kedua pun geram, dan konflik pun tidak bisa dihindari. Pada tanggal 20 Februari 2001, masyarakat Dayak dari berbagai daerah datang ke Sampit untuk membalas kekalahan mereka. Warga Dayak membawa berbagai senjata tradisional seperti mandau, tombak, sumpit, hingga senjata api. Perang antar suku pun berlangsung sepanjang hari Minggu dan 1 bulan lamanya, sampai pada akhirnya warga Dayak pun berhasil merebut Sampit kembali dari tangan warga Madura, yaitu tanah kelahiran suku Dayak. Tak hanya senjata fisik, kerusuhan tersebut diyakini melibatkan ilmu gaib. Orang Madura yang konon kebal dari benda tajam dan peluru tetap tewas di tangan orang Dayak. Disebutkan, suku Dayak mempraktikkan ritual berburu kepala yang bernama ngayau atau kayau. Dari insiden saat itu ditemukan banyak jasad tanpa kepala yang diduga adalah mayat milik suku Madura. Ngayau sendiri merupakan ritual pemburuan kepala suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, baik Dayak yang tinggal di Kalimantan Barat maupun Kalimantan lainnya. Pada praktik ngayau yang sesungguhnya, ngayau tidak lepas dari korban kepala manusia dari pihak musuh. Tradisi Dayak ngayau atau ngayau sendiri bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah dilakukan untuk kepentingan upacara tiwah, yaitu upacara sakral besar dalam agama Keharingan yang tujuannya untuk mengantarkan jiwa menuju langit ketujuh. Di kalangan masyarakat Kenya, pemburuan kepala penting dalam hubungan dengan Mamat, yaitu pesta pemotongan kepala yang mengakhiri masa perkabungan dan menyertai upacara untuk memasuki sistem status bertingkat Suhan untuk para prajurit perang. Pemburu-pemburu kepala yang berhasil mendapatkan kepala dari pihak lawannya berhak memakai gigi macan kumbang di telinganya. Serangan-serangan para pemburu kepala dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10 hingga 20 orang laki-laki yang bergerak secara diam-diam, dan tiba-tiba kepala-kepala itu kemudian digantung di beranda rumah mereka yang berhadapan dengan ruang-ruang tengah yang menjadi tempat tinggal ketua rumah panjang. Pada masa lalu, suku Dayak Iban dilaporkan sebagai pemburu kepala yang paling terkenal di Kalimantan. Suku Dayak Iban melakukan upacara pemburuan kepala yang disebut dengan gawai. Upacara ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga melibatkan pesta besar-besaran dan bersenang-senang. Konflik Sampit sendiri mengakibatkan sekitar 600 orang meninggal, 93 orang luka-luka, 1034 rumah beserta kendaraan dirusak dan dibakar, serta sebanyak 88.164 orang mengungsi. Bentrokan di Sampit pun meluas hingga lingkup provinsi. Kerusuhan
menyebar sampai Kuala Kayan yang berjarak 100 km di utara Sampit dan ibu kota provinsi Palangkaraya. Dalam beberapa minggu, pejuang-pejuang Dayak melanjutkan kampanye pembersihan etnis mereka seantero Kalimantan Tengah sampai ke ujung jalan raya Trans Kalimantan. Hampir 90% dari populasi Madura di provinsi Kalimantan Tengah telah melarikan diri. Perkiraan yang bisa dipercaya mengenai jumlah korban tewas berkisar dari 500 sampai 1.300 jiwa. Sebagian besar diantaranya adalah suku Madura. Namun, kericuhan kecil itu bukan tanpa penyebabnya. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan naiknya sentimen anti Madura untuk tujuan politis. Dari penelusuran rinci, diketahui ada 2 orang penjabat pemerintah lokal yang berusaha menggagalkan proses pelantikan penjabat eselon yang akan mengisi pemerintahan baru di daerah Kota Waringin Timur dan melengsarkan bupatinya. 2 penjabat itu adalah Fredrik Asar yang sehari-hari bekerja di Bapeda dan Lewis, seorang pegawai dinas kehutanan. Mereka tidak puas karena semua penjabat yang dilantik pada saat itu beragama Islam. Kepada polisi, Fredrik dan Lewis mengaku telah merencanakan kerusuhan itu. Sebelum melakukan penyerangan dini hari tanggal 18 Februari, warga Dayak dan etnis non-Madura sebanyak 11 orang mengadakan pertemuan. Ia juga menyiapkan 15 juta rupiah untuk membayar provokator. Sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat mengadakan upacara adat untuk menyerang suku Madura. Saat kepolisian menahan seorang penjabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang di balik kerusuhan ini, orang yang ditahan tersebut diduga membayar beberapa orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit dengan warga suku Madura yang sebenarnya tujuannya adalah untuk kepentingan politik pribadi. Kemudian ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sembari meminta pembebasan para tahanan yang diduga terlibat kekerasan dan kerusuhan atau biasa disebut dengan provokator. Permintaan mereka dikabulkan oleh polisi. Pada tanggal 28 Februari 2001, pasukan militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Tidaknya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Setelah aparat militer membubarkan massa, perlahan-lahan perang Sampit pun mereda. Konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga dan menangkap para provokator. Dan akhir dari pertikaian ini, dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Guna memperingati perjanjian damai tersebut, maka dibentuklah sebuah tugu perdamaian di Sampit. Dan hingga saat ini, warga Dayak maupun Madura hidup beriringan dengan damai. Dan semoga tragedi mengerikan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Sebenarnya, tragedi yang terjadi pada saat itu hanyalah untuk menguntungkan dari pihak lainnya yang berusaha untuk memprovokatori dan mengambil keuntungan pribadi.